Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semua, selamat datang di podcast Ngobrol Wawasan Kebangsaan. Perkenalkan, di sini saya Abu, salah satu host pada podcast kali ini. Dan perkenalkan, ini rekan saya. Saya Vini Aurelia, sebagai pendamping dari Mas Abu nih, co-host hari ini. Oke. Di episode kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai topik yang sering terdengar formal, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang biasa disebut dengan SANKRI. Ya, jadi SANKRI ini bukan hanya urusan pemerintah pusat saja, tetapi juga meliputi pelayanan publik, aparatur sipil negara, kebijakan negara, hingga layanan yang kita terima saat ini sebagai masyarakat. Oke, untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini kita telah hadir dua narasumber yang sangat keren-keren sekali. Ada Mas Denny dan juga Mbak Mia. Bagaimana kabarnya Mbak? Mas, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah sehat. Mas Abu juga dan Mbak Vini? Alhamdulillah, dalam kondisi sehat ini kita. Oke. Jadi Mbak Mia Udina, narasumber yang pertama ini akan membahas tentang konsep dasar dan landasan SANKRI. Dan kemudian untuk Mas Denny akan membahas terkait dengan implementasi SANKRI yang kaitannya yang berkaitan dengan isu-isu pemerintahan saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai diskusinya ya. Oke, untuk dari dasar dulu deh, supaya pendengar nih punya gambaran yang sama. Saya mau nanya nih dengan Mbak Mia sendiri. Kalau dijelaskan secara sederhana Mbak, dan tidak terlalu teoritis ya Mbak ya. Sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan SANKRI sendiri? Oke, terima kasih Mas Abu. Jadi kalau secara tidak terlalu teoritis gini, bisa dibilang kalau SANKRI ini adalah sistem yang mengatur bagaimana negara ini dijalankan. Jadi dari mulai kebijakan yang direncanakan, bagaimana pemerintahan ini bekerja, sampai bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Jadi SANKRI ini tidak hanya bisa bicara soal administrasi saja dalam arti yang sempit, tapi lebih ke tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, begitu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Berarti secara awam nih, kita yang nggak tahu tentang SANKRI ini, berarti SANKRI ini bukan hanya sekedar urusan kantor atau birokrasi saja ya, tetapi juga lebih luas daripada itu pengertiannya. Iya, betul Mbak Vini. Jadi memang SANKRI ini mencakup peran lembaga negara, baik pemerintah pusat dan daerah, aparatur negara, bahkan masyarakat. Jadi semuanya terhubung dalam satu sistem yang dimana sistem ini supaya bisa mencapai tujuan nasional seperti itu. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara tujuan nasional nih, berarti SANKRI juga punya kaitan langsung ya dengan konstitusi ya Mbak ya? Iya, benar Mas Abu. Jadi sangat berkaitan. Tujuannya, karena tujuan utama SANKRI ini adalah mendukung pencapaian tujuan nasional yang tercantum tentunya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi contohnya adalah seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Makanya SANKRI ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Oke, ini pertanyaan lagi nih Mbak, sebagai orang yang awam ya saya. Berarti kalau dari sisi nilai atau prinsipnya, berarti apa sih yang jadi dasar dari SANKRI ini sendiri? Baik, pertanyaan yang bagus Mbak Vini. Jadi memang dasar dari SANKRI ini utamanya adalah tentu Pancasila dan UUD 1945. Jadi nilai-nilai seperti keadilan, kemudian persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga, SANKRI juga menekankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kemudian transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang ASN tentunya harus memiliki sikap-sikap seperti ini, begitu. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan ini berarti SANKRI ini semacam kerangka besar ya Mbak ya, yang mengatur bagaimana negara bekerja gitu ya, kurang lebihnya ya. Iya, tepat sekali Mas Abu. Jadi SANKRI ini adalah kerangka besar yang memastikan
memastikan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini berjalannya terarah gitu, terkoordinasi, kemudian tetap juga sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Seperti halnya juga kita di melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, misalnya penelitian ya, itu kan ada kerangka berpikir misalnya, yang memang sebagai petunjuk arah lah bagaimana nantinya penelitian ini bisa menjawab hipotesis yang kita harapkan seperti itu. Iya, oke Mbak Mia. Berarti dari sesi ini kita sudah dapat gambaran ya bahwa Sankri bukan hanya teoritis saja, tetapi sistem yang berpengaruh pada kehidupan bernegara. Ya. Nah, setelah kita paham konsep dasarnya kawan-kawan, di sesi berikutnya kita akan bahas nih bagaimana Sankri diterapkan dalam praktik pemerintahan dan apa peran aparatur negara di dalamnya. Oke, setelah tadi kita membahas konsep dasar Sankri bersama Mbak Mia yang sangat keren, sekarang kita masuk bagaimana Sankri itu diterapkan di lapangannya nih. Saya mau langsung ke Mas Denny. Kalau kita lihat nih Mas Denny, dalam praktik pemerintahan sehari-hari, penerapan Sankri itu yang paling terlihat itu dalam bentuk apa sih? Oke, Kak Bini, kalau bicara praktik, Sankri itu sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas pemerintahan sehari-hari ya. Kita bisa melihatnya dari bagaimana kebijakan publik itu dibuat, bagaimana program pemerintah dijalankan, dan bagaimana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat. Contohnya, mulai dari perencanaan pembangunan, pengolahan anggaran negara, sampai dengan pelayanan administrasi seperti perizinan dan layanan kependudukan. Oke, berarti dari penjelasan Mas Denny tadi ini bahwasanya Sankri ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya Mas ya, bukan hanya konsep di tingkat pusat saja berarti ya. Ya, betul sekali Mas Abu. Masyarakat mungkin tidak menyebutnya sebagai Sankri, tapi mereka merasakan dampaknya. Misalnya ketika pelayanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih tertib, itu salah satu hasil dari penerapan prinsip-prinsip dari Sankri. Oke, makasih Mas Denny jawabannya. Terus kita nih, kan kita adalah salah satu aparatur sipil negara nih ya. Kira-kira peran ASN ini untuk mendukung pelaksanaan Sankri ini kira-kira bagaimana sih Mas Denny? Kalau peran ASN, itu dia mempunyai peran sangat penting sekali, karena mereka lah pelaksana kebijakan di lapangan. ASN itu menjadi penghubung antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Kalau ASN bekerja profesional, Kak, berintegritas, berorientasi pada pelayanan publik, maka Sankri bisa disebut berjalan dengan baik. Oke Mas, tapi Mas, kalau misalkan sebaliknya, jika peran ASN ini tidak berjalan optimal tuh, menurut Mas Denny sendiri bagaimana nantinya? Nah, itu masalahnya. Kalau peran ASN tidak optimal, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat, Kak. Contohnya, pelayanan bisa menjadi lambat, tidak transparan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah pun bisa menurun. Makanya peningkatan kualitas dan integritas ASN menjadi kunci dalam pelaksanaan Sankri. Oke, karena sesi ini kita membahas tentang tentang penerapan Sankri di lapangan, boleh nggak sih Mas Denny kasih salah satu contoh konkret penerapan Sankri yang bisa kita lihat sekarang? Salah satu contoh yang cukup terlihat adalah digitalisasi layanan publik. Jadi sekarang kan kita banyak lihat nih, banyak layanan pemerintah sudah berbasis online seperti perizinan, layanan administrasi kependudukan, dan pengaduan masyarakat. Nah, digitalisasi ini sejalan dengan prinsip Sankri karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oke, berarti implementasi Sankri ini memang sangat bergantung sekali ya Mas ya dengan sistem dan sumber daya manusia sendiri. Dalam hal ini yaitu ASN sendiri ya Mas ya. Betul Mas Abu, sistem yang baik harus didukung oleh SDM yang kompeten, berintegritas, supaya Sankri tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Oke, jadi kalau tadi kita membahas terkait teoritis oleh Mbak Mia, berarti kalau yang di sesi ini kita tahu bahwa Sankri itu ternyata bukan hanya konsep teoritis atau konsep di atas kertas saja ya, tetapi juga harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari.
Oke, sebelum kita masuk ke penutup, nih saya akan angkat sedikit mengenai isu yang sering dibahas di akhir-akhir ini, di mana kita sering mendengar mengenai reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik yang katanya belum merata. Nah, saya mau bertanya nih dengan Mbak Mia sendiri. Nah, menurut Mbak Mia sendiri, isu ini nih dilihat dari sudut pandang Sankri sendiri itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Abu. Oke, kalau dilihat dari isu-isu yang terjadi saat ini dari perspektif Sankri sendiri, reformasi birokrasi dan digitalisasi itu sebenarnya bagian dari upaya untuk memperkuat sistem administrasi negara. Nah, masalahnya ini seringkali bukan hanya pada konsepnya, tapi pada pelaksanaan yang belum merata di semua daerah. Artinya, memang Sankri ini menuntut konsistensi, bukan hanya kebijakan yang bagus saja di pusat, tapi harus juga terimplementasi yang nyata gitu di daerah. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Mia jawabannya. Sekarang saya beralih nih ke Mas Denny. Kan Sankri ini berarti kita mengumpulkan banyak kepala nih, banyak prinsip gitu ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam pelaksanaan Sankri ini menurut Mas Denny? Tantangan terbesarnya ada pada sumber daya manusia dan budaya birokrasi. Kalau mindset pelayanan publik belum kuat, Kak, maka sistem yang bagus pun tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, peningkatan kualitas ASN dan budaya melayani menjadi hal yang sangat penting dalam Sankri ini. Oke, kawan-kawan, berarti kita bisa lihat bahwasanya tantangan Sankri ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal manusia yang menjalankannya, SDM-nya gitu. Oke. Benar Mas Abu. Jadi dari seluruh diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sankri ini merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Sankri juga bukan hanya soal administrasi dan birokrasi, tetapi tentang bagaimana negara hadir melalui kebijakan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ya, kedepannya kami berharap penerapan Sankri dapat semakin konsisten di semua tingkat pemerintahan, didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Kami juga berharap masyarakat dapat semakin berperan aktif tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tapi juga sebagai pengawas dan mitra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Ya, baik. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Mbak Mia Audina dan Mas Denny Kurniawan atas pandangan dan diskusinya, serta kepada teman-teman pendengar yang telah menyimak podcast ini sampai selesai. Saya Abu dan Vini selaku host pamit undur diri. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.